ajaran Nabi Musa itu di sinagoge atau di gereja? Ya, saya mau katakan, mau bertanya Tunggu, dulu. Bang. Arti gereja dengan sinagoge itu apa itu sebenarnya? Ketika Jangan kita Yesus terjebak kepada tempat. Ketika Yesus mengajarkan kemudian ajaran Nabi Musa dan dipraktikkan murid-muridnya, maka murid-muridnya akan berkumpul dengan orang-orang yang tidak bersunat dalam rumah ibadah atau berkumpul dengan orang-orang yang bersunat semua dalam rumah ibadah. Boleh nggak orang yang tidak bersunat masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi? Artinya Bang Juma, jangan terjebak dengan pemikiran Yudaism, ya. Yesus Yudaism? Yesus sendiri menentang orang Farisi, ya, tetapi dia mengajarkan ajaran Yesus itulah yang kita ikuti sebagai orang Kristen, bukan ajaran yang didasari oleh, ya. Satu aja ajaran Yesus yang diikuti oleh orang Kristen itu ada. Kalau ada saya beli, jadikan obat. Apa itu, Bang? Loh, ajaran yang tertulis di dalam Injil, ya, di dalam semua yang diajarkan. Intinya gini, dasar dari perjanjian lama itu, ya memang kita tidak menempik, ya proses ini kan ada perjanjian lama, ada juga perjanjian baru. Apa itu perjanjian lama kita harus pahami dengan baik. Apa itu perjanjian baru kita juga harus pahami dengan baik. Jangan dilepaskan itu semua. Ya, kalau misalnya kita melepaskan perjanjian lama, kita tidak mungkin bisa memahami perjanjian baru. Tadi misalnya salah satu contoh, kenapa ada penebusan, kenapa Yesus harus mati, dan kenapa Yesus harus berkorban menyerahkan dirinya. Oh, kalau kita melihat tentang konsep penebusan dosa, nah itu bisa di dalam perjanjian lama kita melihat seperti itu. Ya, ternyata memang ya ada itu kan satu benang merah yang memang tidak bisa terlepaskan gitu ya di dalam kekristenan, baik Yudaism maupun orang Kristen sendiri, karena memang para murid pun sendiri memang latar belakangnya adalah Yahudi, sama seperti Tuhan Yesus yang adalah Yahudi. Ketika Tuhan menjadi manusia, dia menjadi manusia sama seperti kita. Dia masuk dalam satu komunitas, ya, dia masuk ke dalam satu bangsa, ya, yaitu bangsa Yahudi, gitu ya. Jadi memang Tuhan memilih bangsa Yahudi, Tuhan sudah berkarya di tengah-tengah komunitas bangsa Israel. Dari situlah Tuhan memang nanti ya sampai puncaknya ya ketika dia menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Ya, seperti itu ya. Jadi bangsa Yahudi itu dipilih oleh Tuhan, ya. Tuhan berfirman kepada bangsa Yahudi, ya. Makanya melalui nabi-nabi itu sudah jelas sekali, ya. Dari perjanjian lama kita melihat ya bagaimana para nabi bernubuat tentang Allah, bagaimana para nabi juga menyaksikan tentang firman yang Allah berikan kepada mereka, yang mereka perlu ajarkan kepada umat Yahudi pada masa itu, orang Israel pada masa itu. Dan puncaknya dari karya keselamatan Allah itu, ya, sampai di dalam konteks ketika dia sendiri menjadi kurban yang sempurna itu, ya, menjadi kurban yang sempurna. Artinya bangsa Israel memang ya tidak perlu lagi nanti akhirnya kalau ketika orang muda menjadi percaya, tidak perlu lagi, makanya di dalam kekristenan itu tidak ada lagi korban-korban yang lain, karena Kristus sendiri yang sudah mati di kayu salib menjadi korban yang sempurna, sehingga ya dengan korban yang sempurna itulah kita, bagi orang yang percaya itu diselamatkan, ya, karena kita yang percaya. Ya, karena kita yang percaya, ya konsep keselamatannya Yesus itu ya telah mati. Namun bukan hanya mati, dia bangkit pada hari yang ketiga. Karena kenapa? Dia itu Allah. Ya, dia mati sebagai manusia dan akhirnya kembali ya ke surga. Ya, kembali lagi ke surga karena dia memang berasal dari surga. Itu. Oke. Ya, jadi konsep seperti itulah yang memang dipahami ini Kristen. Ini yang Anda jelaskan ini adalah fitnah terhadap Yesus. Saya minta dalil dari kitabnya Yahudi bahwa nebus dosa manusia itu menggunakan darah manusia itu di mana tertulis? Kalau nebus dosa pakai darah hewan kan jelas Imamat 1 nomor 2. Menebus dosa pakai darah manusia itu di mana tertulis? Dalilnya ya, karena memang konsepnya Yohanes sendiri kan, Yohanes 3 ayat 16 ya, karena begitu besar kasih Allah kan. Bukan. Kalau itu saya paham. Kita harus percaya Yesus. Yes,
Yang saya pertanyakan ini adalah konsep Kristen yang bertumbuh di tubuh Kristen itu sendiri tanpa ada kemudian suplai data dari kitabnya orang Yahudi. Di mana Tuhannya Yahudi meminta penebusan dosa dengan menggunakan darah manusia. Ya memang di dalam Yahudi sendiri pun memang tidak ada. Ya karena dimintakan. Ya tidak ada. Ini tadi sebenarnya Bang Juma udah menjawab sendiri. Ya, Bang Juma kan tadi udah menjawab sendiri adalah gambaran. Iya, gambaran. Ya, itu membuat bahwa menurut Kristen itu gambaran. Betul. Kenapa Kristen mengatakan itu gambaran? Oh, itu Karena iman Kristen kami. Ya, nah sekarang permasalahannya adalah di mana Tuhannya Yahudi minta penebusan dosa dengan darah manusia? Lo memang tidak ada. Ya sudah, tidak ada berarti. Lalu Ya, tidak siapa ada itu? Lalu siapa yang mengantarkan Yesus sampai mati di atas salib? Tuhan atau iblis? Yang tadi Bang Zuma katakan itulah gambaran. Nah, gambaran kan Tuhan semua harus orang mati. itu kan cocokologi. Sekarang permasalahannya adalah Bukan cocokologi Bang Zuma. kalau Ya, bukan tapi- cocokologi berarti ada legalitas dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengatakan itu selesai, kita tidak ada perdebatan, tidak ada Islam, tidak ada ya. Nanti orang Yahudi semua itu akhirnya percaya menjadi orang Kan Kristen. ada Islam perintahnya, juga jangan percaya kau sama- membunuh. Karena udah jelas seperti itu. Jangan kau membunuh orang yang Makanya- tidak bersalah. Jangan kau Makanya intinya gini, membunuh orang Bang yang Zuma, benar. Itu ajaran yang Boleh nggak memang membunuh harus Yesus? dipahami, ya. Karena firman itu kan berasal dari firman Tuhan. Bagaimana kita memahami firman yang tertulis ini, ya? Ya kalau kita tidak bisa memahami Yesus itu yang itulah uniknya doktrin atau iman ajaran Kristen. Ya udah, Memang itu kalau Kristen bagi doang. bagi orang lain itu tidak bisa dipahami dengan Iya, akal pikiran. bukan nggak Itulah bisa firman Tuhan. bukan Firman Tuhan bisa itu nggak dipahami. bisa mudah gitu. Firman Apa Tuhan yang itu Anda maksud bukan- firman Tuhan ini? Ya, firman Tuhan itu tidak bisa kita pahami. Ya, Yang mana yang Anda firman maksud Tuhan ini kan firman firman Tuhan? yang tertulis. Surah-surah Paulus bukan? Bukan. Saya minta firman Tuhannya dari tadi. Di mana firman Tuhannya orang Yahudi bahwa manusia Yesus itu dipakai Tuhan untuk nebus dosa manusia, itu firman Tuhannya di mana? Tadi yang seperti Bang Zuma katakan, itulah gambaran. Ya Allah ya Karim. Tuhan mengatakan dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar. Boleh nggak membunuh Yesus menurut Tuhan? Boleh nggak, Bang? Kan agak sulit memang memahami iman Kristen ya Bang Zuma ya. Kenapa kok Yesus itu yang manusia itu harus mati? Nah, itulah keunikan dari kekristenan Bang Zuma. Oke. Saya kira cukup. Bang. Ya. Terima kasih. Oke, thank you Bang Zuma. Thank you. Makasih banyak, Tuhan Saudara memberkati. JMR. Oke. Makasih. Saya turunkan. Oke. Sahabat Kikocat, barakallah fik. Inilah teman-teman. Inilah sulitnya kan. Harus kalian itu berterima kasih kepada Bang Zuma. Coba. Kita diskusi ilmiah. Iya toh? Anda punya nilai akademik. Saya juga punya nilai akademik. Anda bawa materi, saya juga bisa sebagai pemateri. Sumber kita satu. Anda mau menambahkan Al-Quran? Boleh. Tapi awas, kepepet nanti. Bible tak akan pernah bisa menghantarkan orang Kristen itu menjadi benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Kalau saya tidak salah baca, teman-teman tadi mengatakan dia adalah pendeta. Seorang pendeta. Coba. Dasar-dasar yang sangat fundamental dalam agamanya saja kelabahkan. Berarti mereka hanya euforia di depan jemaat doang. Di depan jemaat mereka hebat, di depan jemaat mereka bisa, tetapi di depan kita umat Islam ini yang netral di dalam mengkaji Bible, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Tak ada doktrin yang bisa kemudian dijadikan sandaran untuk menghantarkan seluruh dunia untuk menjadi seorang Kristen. Jadi Kristen-Kristen yang ada hari ini adalah Kristen yang Kristen karena keturunan. Bukan karena faktor berpikir, bukan karena mereka diasaskan oleh logika yang dibangun dari pengetahuan mereka terhadap apa yang tertuang dalam kitab mereka itu sendiri.
Cobalah. Nah, ini tema ini sederhana. Islam pasang badan. Yuk buktikan. Kalau aku sebagai agama Islam ini yang dijadikan sebagai dasar pijakan mengatakan Islam itu salah, buktikan. Langsung masuk ke tema, to the point. Nggak ada embel-embel lagi bahwasanya Islam itu begini, Islam itu nggak usah terlalu panjang lebar. Apakah Islam ini yang menjadi dasar pijakan iblis untuk menyesatkan anak keturunan Adam, ataukah Kristen? Kita harus jujur di situ. Tanggalkan doktrin dan dogma, buka cakrawala berpikir. Jangan berlandaskan karena saya Islam, jangan berlandaskan karena Anda Kristen. Tetapi dudukan perkara itu pada substansi yang sesungguhnya. Bahwa pencipta langit dan bumi, apakah memandang jahat bila mana manusia yang ada di atas bumi ini menuhankan utusannya? Kan itu. Tidak katanya. Tidak jahat menurut mereka. Fitnah. Itu fitnah yang kejam, teman-teman sekalian. Kenapa saya katakan fitnah yang kejam? Ya, karena di dalam kitab yang mereka baca sendiri, Tuhan mengatakan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Malah kalau kita membaca di dalam kitabnya orang Yahudi, di bilangan 13, ulangan 13, di situ Tuhan sangat tegas menyatakan bahwasanya bila mana ada keluargamu, sorry bang ya, saya tidak konsentrasi, tunggu. YouTube saya error soalnya, sabar. Oke. YouTube aman ya? Sip. Oke. Kalau kita lihat di dalam ulangan 13, bunuhlah bapakmu, ibumu, anak kandungmu, saudara kandungmu, istrimu, sanak familimu, kalau dia mengajak engkau menyembah kepada selain daripada aku. Bunuh, katanya. Kalau dia mengajarkan engkau menyembah kepada agnostos theos, ilah lain, bunuh. Itu dalil. Itu dalil. Nah, kenapa orang Yahudi ini tidak percaya kepada Kristen? Kenapa orang Yahudi tidak satu tempat ibadah dengan orang Kristen? Apakah karena mereka melanggar Torah? Apakah karena mereka melanggar perintah Tuhan, membuat ilah baru di luar Tuhannya Yahudi? Nah, inilah yang saya katakan bahwa malam ini kita metik sebuah hasil di mana ketika seorang pendeta kita ajak diskusi apa yang mereka jadikan sebagai gambaran. Itulah uniknya kami Kristen. Itulah uniknya Kristen. Itulah uniknya Kristen. Kristen memang unik. Itulah uniknya Kristen. Sekali lagi saya katakan, aku cinta dengan orang-orang Kristen yang punya keilmuan, pemahaman, bisa menahan emosi, bisa kemudian berdiskusi, menguasai Bible dan seterusnya. Saya suka. Daripada yang datang sini ngamuk-ngamuk, nyerang pribadi, congor lah, apalah segala macam. Tapi itu tadi resikonya. Ketika berhadapan dengan Bang Suma datang dengan jalan tegak, begitu udah selesai, kalau Bang Suma tidak merasa kasih, tidak dihentikan diskusi itu, maka dia akan pulang dengan bonyok, benjol-benjol. Saya hanya kasih, tambah AN, kasihan. Udahlah Pak ya, udah selesai Pak ya, Bapak Israel, ya Bang Suma, Tuhan memberkati. Sempat juga dia masih begitu. Udah jelas-jelas keciduk. Anak orang dituhankan, masih Tuhan memberkati. Alamak, sadarlah kawan-kawan. Sadarlah. Ya, maafkan saya kalau pendetanya 4 hari 4 bulan tidak gara-gara malam ini. Silakan non muslim naik lagi.
Yang Muslim batalkan permintaan. Tapi yang longor jangan naik ya. Kita mau yang kayak tadi, ya mengerti dan merasakan. Aduh, salah langkah saya ini, skaster lagi saya ini. Aduh, waduh gimana ini, Bang Suma, skaster lagi saya ini. Nah itu yang sadar ya, begitu dikasih waktu untuk lari. Oh iya bang, makasih bang ya. Ya Tuhan memberkati, dadah bye. Nah itu yang bagus. Yang penting unik. Halo, semangat malam. Katolik Protestan. YouTube sudah aman kan teman-teman? Bang Suma naikkan Rames. Si ubur-ubur ini mau dinaikkan, coba. Dia sudah paham deh, ada nggak ilmunya? Rahmatan lil alamin yang dibahasnya. Oke, selamat malam Bang Suma. Nggak ada selamat, buka kamera. Kau sudah lihat tadi? Saudara sudah lihat tadi? Orang awam. Kamu sudah lihat tadi caranya orang berdiskusi? Sudah lihat? Ya, jangan hanya berani diskusi dengan orang awam. Jadi kamu anggap pendeta tadi itu awam? Sama saya. Enggak, Anda memandang pendeta tadi itu awam? Kalau dia memang pendeta, dia tahu perkataan saat Filipus meminta Yesus tunjukkan kepada Bapa. Bang Suma tadi mutar itu kalimatnya. Oke, baik. Kita bahas itu ya. Ya. Saya ingin menanggapi jawaban Anda. Kalau Anda itu tidak awam, harusnya kecolongan, kebolongan, kecengoran yang terjadi barusan dengan unik, itulah uniknya. Anda tambal, jangan malah Anda bikin materi baru. Oh, saya kan baru naik. Ya, saya mau tambal ini. Oke. Tolong Anda buka Bible sekarang. Yohanes, jangan bicara sendiri. Anda buka Yohanes 12, data 44 sampai 50. Silakan Anda baca. Yohanes berapa? 12. Biar tahu batis sekalian, ya. Saya harus off cam karena saya harus hidupin ininya. Banyak Yohanes penyakit. 12 berapa? 44 sampai 50. Banyak penyakitmu ini. Apa yang Anda mau tanyakan? Baca dulu, biar tak ajarin. Firman Yesus yang menghakimi, itu. Data 44, iya betul. 44. Tetapi Yesus berseru kepadanya. Ya. Itu kan? Iya. Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tapi percaya kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Itu. Terus kalau baca sampai selesai sudah poin sampai 50. Kenapa? Sampai 50 supaya Anda tahu. Kelamaan supaya Anda tahu bahwa melihat aku itu bagaimana maksudnya ketika ditanya, Filipus, sudah sekian lama engkau bersama dengan aku, tapi kau masih bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada aku. Barang siapa yang melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Jawabannya di mana? Yohanes 12 yang tadi yang Anda barusan baca. Artinya melihat Yesus dalam perspektif ajarannya, bukan tubuhnya. Yesus itu bukan Tuhan, dia utusan Tuhan. Maka iblis bekerja kepada orang-orang yang menyembah kepada bukan Tuhan. Oke? Saya tanggapi ya. Ya, tadi silakan. Anda kan mengatakan Yes. bahwa dengan ayat yang Anda sampaikan, yaitu jangan menyembah ilah lain. Ya. Ya kan? Nah, saudara, tolong tunjukkan kepada saya, baik itu dalam kitab saya ataupun kitab Anda, bahwa firman Tuhan itu adalah ilah lain. Karena dalam iman kekristenan itu meyakini bahwa Yesus adalah firman Tuhan yang menjadi manusia.
firman Tuhan menjadi manusia. Saya selesai dulu. Segala sesuatu itu berasal dari firman Tuhan. Tadi Anda, oke, segala sesuatu jadinya dari firman Tuhan. Jika firman Tuhan itu adalah segala sesuatu, kenapa Anda tidak percaya kepada omongan orang lain selain utusan Tuhan? Kenapa Anda tidak percaya kepada suara binatang? Kenapa? Saya percaya itu binatang. Ya. Apakah Anda bisa percaya kepada suara binatang baru dia? Saya percaya itu suara binatang, bukan suara manusia. Bukan demikian, kenapa kau memaksakan firman itu menjadi Tuhan? Kau yang memaksakan, bukan aku. Kamu yang memaksakan bahwa firman itu Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhan. Bagaimana caranya Anda bisa percaya kepada Tuhan tanpa harus percaya kepada firman Tuhan yang bukan Tuhan? Berarti menurut Anda Tuhan, firman itu Tuhan? Firman itu Tuhan. Oke, baik. Dengarkan saya. Yesaya 55:11. Itu Tuhan bukan? Bukan. 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 Berarti Anda percaya kepada yang bukan Tuhan, begitu? Yang selama ini Anda lakukan, Anda tunduk patuh itu kepada yang bukan Tuhan. Apa? Saya tunduk kepada siapa? Anda tunduknya kepada siapa? Yang Anda lakukan tuh apa? Anda beribadah tuh beribadah kepada Tuhan saya, kepada Tuhan saya. Loh, kepada Tuhan Anda dengan cara bagaimana Anda mengenal Tuhan Anda? Dengan cara saya mendengarkan firman-Nya, bukan menyembah firman-Nya. Firman-Nya bukan Tuhan kan? Bukan. Kalau firman-Nya bukan Tuhan, firman-Nya punya kuasa nggak? Tidak. Tidak punya kuasa. Kalau Anda melanggar firman Tuhan, Anda akan dihukum nggak? Dihukum karena saya melanggar firman Tuhan. Dihukum. Tadi yang menghukum saya firman atau Tuhan? Yang menghukum saya firman atau Tuhan? Tuhan nggak punya kuasa kan? Yang menghukum saya firman atau Tuhan? Loh, yang menyatakan Anda taat atau tidak taat itu firman Tuhan atau apa? Tuhan. Loh, apa? Tuhan kan tidak bisa dilihat. Iya, maka Tuhan memberikan instruksi dengan cara berfirman. Berfirman itu bukan Tuhan. Bukan. Tuhan berfirman. Hasil dari berfirman bukan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, jadilah Yesus. Yesus bukan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, jadilah matahari. Berfirmanlah Tuhan ada jadinya Yesus. Mana ayatnya? Pada mulanya adalah firman. Di mana ada ayatnya berfirmanlah? Yohanes 1 sampai Yohanes 14. Mana ayatnya? Nggak ada demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan dan firman itu. Berfirmanlah Tuhan jadilah Yesus seperti perkataan Anda. Oke. Pada bulan ke-6. Mana ayatnya? Kan saya baca dulu. Katanya tidak awam. Tadi Anda bilang berfirman katanya tidak awam. Yesus. Matius 1 nomor 18 sampai nomor 31. Nggak ada berfirmanlah Tuhan jadinya Yesus, nggak ada. Yesus pertama proses kelahirannya. Berfirmanlah Tuhan jadinya Yesus. Tunggu saya bacakan. Tuhan datang melalui Gabriel pada bulan ke-6 memberitakan kepada Maria bahwa Tuhan jadinya Yesus. Mana? Itu dikatakan bahwa yang maha tinggi menginginkan engkau hamil dan hendaklah engkau melahirkan seorang anak dan kau beri nama dia Yesus. Berfirmanlah Tuhan jadinya Yesus. Yang disampaikan oleh Gabriel, firman Tuhan atau bukan? Saya tanya, Anda tadi mengatakan yang disampaikan oleh Gabriel firman Tuhan atau bukan? Bukan. Anda kalau diskusi dengan orang awam mungkin Anda bisa memutar. Kamu terlalu awam bagi saya. Kau dibawanya awam. Saya ulang lagi pertanyaannya. Ketika kemudian malaikat berkata, pada hari ini telah lahir bagimu. Itu firman Tuhan atau bukan? Itu firman Tuhan, tapi tidak dikatakan bahwa berfirmanlah Tuhan jadilah Yesus itu tidak ada. Oke, sekarang atas kehendak siapa? Atas kehendak siapa Maria hamil? Atas kehendak siapa Maria hamil? Atas kehendak siapa Maria hamil? Atas kehendak siapa? Atas firman siapa Maria hamil? Atas firmannya siapa? Ya.
Yang Maria hamil itu firman. Nah, atas firman siapa? Atas firmannya siapa? Ya, apa itu firman menurut kau? Firman itu apa? Tuhan. Apa itu firman? Firman itu Tuhan. Apa itu firman? Firman itu Tuhan. Firman itu Tuhan. Berarti Ya. dengarkan, Yesaya 55:11. Segala firman yang keluar dari mulutku. Berarti segala Tuhan yang keluar dari mulutku, gitu maksudnya. Hah? Begitu maksudnya? Begitu. Firman dikatakan Tuhan karena dia mempunyai kuasa. Iya, kutanya samamu. Karena Yesaya firman- 55. Karena firman datang Yesaya kepada 55. seseorang. Iya, aku Seseorang ikuti bisa maumu. dikatakan Aku nabi. ikuti. Aku ikuti. Karena Aku firman ikuti. Itu punya kuasa, bisa menyatakan Aku seseorang itu ikuti percaya atau maumu, tidak. Cumi. Aku ikuti. Kau katakan firman itu Tuhan kan? Yesaya 55 nomor 11. Segala firman yang keluar dari mulutku. Segala Tuhan yang keluar dari mulutku. Begitu maksudnya. Firman itu Tuhan yang dimaksud kuasanya. Makmu kiper. Udah kau dibawa. Sekarang Dibawa kau binatang. Kau kalau orang awam kata dia. Kau kalau orang awam kata dia. Matius 4 nomor 4. Manusia tidak lahir dari daging. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar, melainkan dari setiap Tuhan yang keluar. Banyak kali Tuhanmu, Cumi. Udah bodoh sombong lagi kau. Manusia hidup bukan hanya dari roti, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan, melainkan dari setiap Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Matamu, dasar setan. Firman adalah Tuhan. Iblis dari gua mana yang mengajarkan kau itu? Kau diajak waras nak mau. Kau sombong. Diajarkan waras nak mau. Sombong aja kau. Pendetamu naik ke sini udah menangis darah, kau bilang pula awam. Giliran kau yang diajak diskusi, kau bukan awam lagi. Tapi saringan tahu. Udah aku bilang hadapi saya dengan ilmu. Bukan dengan kebodohan kayak itu, memalukan sekali kau itu. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Ini profilnya telanjang dada, kenapa enggak sekalian laki-laki kok begitu profilnya? Yang punya profil begitu itu perempuan, oh laki-laki. Udah gitu minta dikomal-komal begini. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Ini banyak kali yang minta permintaan teman-teman. Jadinya aku bingung mana yang harus aku naikkan nih. Mungkin salah tekan kali teman-teman, coba diperiksa dulu ininya. Diperiksa. Mati kita. Coba diperiksa multinya teman-teman sekalian. Biar tidak naik ke atas habis waktu gitu ya. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Iya, halo. Katolik Protestan. Protestan Bang Juma. Silakan buka kamera. Oke.
Iya, silakan. Oh, boleh pakai masker ya Bang Juma. Sorry. Boleh, silakan. Oke, Bang Juma. Ya, salam kenal Ya, Mbak Bang Juma. Thank you. Jasmine. Oh, suara apa itu? Ya, silakan dari Kristen ya, Katolik Protestan ini. Saudara Jasmine, suaranya kok hilang ya? Suaranya nggak ada, Mbak. Oke, silakan. Ada yang ingin dinarasikan? Silakan. Kan tidak ya. Yasmin mau belajar. Mau belajar kan. Iya, gimana? Gimana, Mbak? Itu suara apa ya? Kresek gitu ya? Halo? Jelas belum Bang Juma? Iya, udah jelas. Iya, ya. Pertanyaannya memang banyak yang tidak sesuai Bang Zuma di kontradiksi. Jadi makanya saya juga sedang belajar ini Iya. di room gitu. Jadi untuk menanggapi mungkin kalau untuk sementara hanya bisa kritik teks ya Bang Zuma. Kalau untuk bernarasi Silakan. Jasmine merasa belum ada kapasitas ya, karena belum menguasai semuanya. Tetapi kalau yang berhubungan dengan memang data, mungkin itu yang bisa Jasmine respon, itu saja Bang Zuma. Iya. Berbicara dengan data. Kalau secara umum Kristen dibangun dari pengajaran Paulus. Kisaran tahun 48 Paulus sudah mulai menulis kitabnya. Lalu tahun 60-an disusul Markus dan yang lainnya. Tahun 90-an ke atas kitab Wahyu dan juga buku Yohanes dicatat kemudian. Nah, ada nggak kesinambungan menurut Mbak Jasmine ini antara Bible yang menjadi landasan iman saudara Kristen dengan Yesus, sebagaimana Nabi Musa rangkulan dengan kitab Torah, Nabi Muhammad rangkulan dengan Al-Quranul Karim. Nah, sekarang Yesusnya ada nggak rangkulan dengan kitab-kitab Kristen ini? Atau kitab Kristen ini berdiri sendiri, mengklaim aja nama Yesus di dalamnya? Oke, thank you Bang Zuma. Iya. Kalau yang sudah Jasmine sementara dipelajari, ikut backgroundnya, memang tidak ada keterkaitan ya, karena jauh sesudah Yesus tidak ada seperti itu. Dan sejarah untuk Kristen mengambil kitab suci juga kan memang bukan secara langsung dari Yesus ya. Jadi memang berakar dari Jewish ya, Yahudi. Jadi memang ada ketidaksinkronan terpotong di situ Bang Juma. Baik. Kalau gitu izinkan saya masuk ke dalam tema saya ini sedikit ya. Kalau Mbak Jasmine ini belajar kan artinya sudah ada ruang pada diri Mbak Jasmine untuk lebih jauh mencari keselamatan itu. Artinya ya bisa jadi itu berdasar terhadap dorongan keinginan tahuan, tapi hal ini
akibat daripada keraguan yang sudah muncul terhadap apa yang diimani hari ini. Nah, sederhana kalau saya ingin melihat dua agama Islam dan Kristen ini. Kalau di Islam, memang banyak orang yang kemudian melakukan dosa pelanggaran. Ada, makanya di Islam itu selalu minta supaya dibimbing oleh Tuhan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kepada Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatunya, umat Islam senantiasa minta petunjuk pada jalan lurus. Apakah umat Islam tidak ada jalan lurusnya? Justru karena ada. Tapi anehnya, sudah tahu ini dosa, masih dilakukan. Sudah tahu ini maksiat, masih dikerjakan. Sudah tahu ini perintah, ditinggalkan malah. Jadi jalan lurus itu sudah ditunjukkan di Islam. Ini enggak boleh, ini yang boleh. Di sini kamu harus berdiri, di sini kamu harus baring, di sini kamu harus jongkok, di sini kamu harus duduk. Udah ditahu tuh. Semua udah disampaikan. Tapi anehnya, umat Islam masih sering miring. Makanya umat Islam itu selalu minta petunjuk. Tunjukilah jalan yang lurus. Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat keselamatan. Itu intinya itu di situ. Nah, sedangkan ketika di Islam itu ada orang bermaksiat, tapi umat Islam ini tidak menduakan Tuhan. Sejahat-jahatnya umat Islam, mereka tetap saja menyembah kepada Tuhan yang benar. Yaitu pencipta langit dan bumi, yang maha kuasa, maha suci, yang bukan makhluk, tapi pencipta makhluk. Jadi sejahat-jahatnya umat Islam, sebobrok-bobroknya mereka tetap saja mempertuhankan Tuhan yang asli, tidak menggantikannya dengan makhluk. Sebaliknya, Kristen, sebaik-baiknya Kristen, sekasih-kasihnya mereka, tetap saja hancur, binasa di neraka. Kenapa? Karena mereka menyembah yang bukan Tuhan. Sebaik-baiknya Kristen, tetapi kalau dia masih menyembah manusia, tak ada surga baginya. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 7:22-23, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat? Hari ini, kalau kita melihat orang Kristen, di tengah-tengah Kristen, di Indonesia khususnya, kalau ada orang Kristen yang sudah mampu bermukjizat, mengusir setan, mengobati orang, menyembuhkan orang, itu sudah Kristen paling hebat itu. Tapi celakanya justru di Bible level seperti inilah yang Yesus katakan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa rupanya? Ternyata mereka menyembah kepada yang bukan Tuhan. Wa ikhwanuhum wa yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Nah ini, iblis menjadikan sekelompok manusia Islam untuk menyembah kepada selain daripada Tuhan, agar durhaka kepada Tuhan. Nah ini yang saya ingin sampaikan melalui tema saya, bahwasanya sejahat-jahatnya umat Islam tetap menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Sebaik-baiknya Kristen, orang Kristen menyembah kepada anak manusia. Apakah pencipta langit dan bumi anak manusia? Bukan. Jadi itu dulu. Kalau Mbak Jasmine ini mencari kebenaran dengan memilah-milah, ini ajarannya kasih, ini ajarannya begini, ini, itu akan butuh waktu lama. Tapi kalau langsung ke pokoknya, sesalah apapun Kristen dalam pandangan Islam, dalam pandangan saya, tapi mereka tetap menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Makanya di Islam itu tidak dinampakkan Islam itu menyembah apa? Menyembah manusia kah? Menyembah batu kah? Menyembah pohon kah? Menyembah gunung? Menyembah langit? Tidak. Dia menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Sebagaimana Nabi Musa menyembah, sebagaimana Nabi Ibrahim menyembah, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Mereka tidak memvisualisasikan kemudian Tuhan mereka. Mereka tidak membentuk sembahan-sembahan mereka. Tetapi mereka hanya berseru kepada pencipta langit dan bumi yang maha melihat, maha mendengar, lalu kemudian menjalankan syariat. Itu. Jadi Tuhan itu
tidak mesti dihadirkan dalam rupa makhluk. Karena itu bukan Tuhan. Yang hadir jadi makhluk itu bukan Tuhan. Tapi itu adalah ciptaan Tuhan. Nah di Islam, kalau ada orang yang mampu mencela sembahan umat Islam, yang mana yang mau dicela? Tuhannya umat Islam buktinya maha suci. Orang di luar Islam tidak bisa menghina Tuhannya. Karena Tuhannya umat Islam itu bukan makhluk. Tuhanmu kau begini, nggak bisa. Karena Tuhannya umat Islam itu bukan makhluk. Tetapi kalau Tuhan-Tuhan yang lain, itu bisa. Kenapa? Karena sama seperti makhluk, ciptaan. Seperti itu Mbak Jasmine. Jadi di Islam, seburuk-buruknya tetap aja menyembah kepada Tuhan yang benar. Di Kristen, sebaik-baiknya Kristen tetap saja menyembah kepada anak manusia. Saya kira begitu, silakan. Ya masuk akal Bang Zul memang. Karena Yesus juga hadir di dunia itu melalui manusia. Jadi kalau memang agak rancu sedikit kalau kita katakan Tuhan kenapa perlu melalui manusia. Harus ada perantara. Kenapa tidak langsung hadir sendiri? Masya Allah. Mbak Jasmine, di Islam itu Mbak, di Al-Quran surah Qaf, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku Tuhan langit bumi lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu sendiri dari urat lehernya. Sekarang saya ingin buktikan dalil itu melalui Mbak Jasmine. Mbak Jasmine, yang mengatur ritme jantung, nadi, darah mengalir dalam tubuh Mbak ini siapa? Kalau menurut saya, pemahaman saya itu pasti ada suatu kekuatan yang beyond our imagination. Pasti menurut Jasmine itu Tuhan pasti. Berarti Tuhan tidak perlu kita lihat kan? Iya. Itulah Islam. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 53 bahwasanya aku memperlihatkan, kata Allah, aku memperlihatkan kebesaranku di seluruh penjuru dan pada diri manusia. Kira-kira apakah Mbak Jasmine yang menahan pertumbuhan gigi sehingga gigi tidak bertumbuh seperti rambut? Tidak ya Bang Zul ya. Berarti dialah Tuhan yang menjaga itu kan? Nah, makanya waliyatazakkara ulul albab. Hanya orang yang berakallah yang bisa sampai mendapatkan pelajaran, mendapatkan pengetahuan tentang Tuhannya. Jadi ketika Yesus mengatakan, barang siapa melihat aku melihat Tuhan, itu tidak salah. Begitu juga sekarang, kalau kamu melihat dirimu, maka kau akan melihat Tuhanmu. Jadi Tuhan itu tidak perlu kita lihat bahwa dia harus turun jadi bayi, dibunuh. Enggak. Bagi orang berakal, segala sesuatunya itu adalah tanda kebesaran Tuhan. Bahwa Tuhan itu ada. Dengan melihat jari-jari aja, kita sudah tahu betapa maha besarnya Allah. Betapa maha dahsyatnya Tuhan itu ya. Mengatur alam ini, mengatur alam, mengatur tubuh kita. Sudah selesai. Lalu apa tugas kita kemudian? Menyembah dia yang maha suci, yang maha tinggi. Apa perlu kita lihat? Enggak. Kenapa? Karena hadir Tuhan itu. Tuhan itu sudah hadir di tengah-tengah kita. Tuhan hadir di mana makhluknya itu ada. Jadi cukup kita menyembahnya. Allahu Akbar. Duhai dikau yang maha besar. Mendengar enggak? Yang maha besar itu. Ketika diseru. Logikanya harusnya pasti mendengar ya. Mendengar. Jadi kita dalam pantauan Tuhan, kita dalam pendengaran Tuhan, kita di dalam penglihatan Tuhan. Jadi tidak ada yang sembunyi dari Tuhan. Kalaupun kita tidak melihat Tuhan, yakin Tuhan melihat kita. Maka perbaiki perbuatan, perbaiki kemudian tindak tanduk kita. Pilih agama yang benar, pilih Tuhan yang benar. Maka Islam selalu mengedepankan apa? Waliyatazakkara ulul albab, afala ta'qilun, afala tatafakkarun.
Mengajak manusia berpikir. Makanya wahyu pertama yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, Iqra, baca. Baca dengan matamu, dengan perasaanmu, dengan pikiranmu. Baca suasana, baca situasi, baca semuanya. Supaya engkau sampai kepada Tuhanmu. Tuh, jadi di Islam, kalau ditunjuk mana Tuhanmu, Islam cuma tertawa. Kenapa? Tuhan itu tidak bisa ditunjukkan seperti kita menunjukkan makhluk. Tetapi Tuhan bisa ditunjukkan dengan cara apa? Menunjukkan alam semesta. Mana Tuhanmu? Aku tidak bisa menunjukkan wujud Tuhanku, tetapi aku bisa menunjukkan bukti keberadaan Tuhanku. Apa itu? Alam semesta inilah bukti Tuhanku itu ada. Yang menjaga alam semesta, yang menjaga ritme siang dan malam, yang menjaga langit, yang menjaga gunung, yang menjaga samudra, seluruhnya pasti Tuhan. Itulah yang kami sembah. Tidak menyembah makhluk yang turun ke bumi jadi manusia untuk nebus dosa. Itu no. Itu ajaran Helenisme, politeisme. Ajaran yang mengajarkan dewa turun ke bumi menjadi anak manusia. Supaya menyelamatkan manusia, supaya mendamaikan antara manusia dengan Tuhan. Tuhan dengan manusia itu tidak pernah berseteru. Tuhan dengan iblis tidak pernah berseteru. Kenapa? Tuhan di atas derajatnya daripada seluruhnya. Tuhan hanya menciptakan semuanya. Aku ciptakan kejahatan, aku ciptakan kebaikan. Di tengah-tengahnya aku ciptakan makhlukku yang sempurna, yaitu manusia. Kenapa dia yang harus aku uji? Kenapa dia yang harus aku ciptakan dengan sempurna? Karena aku titipkan kemampuan yang luar biasa kepada mereka. Bila mana mereka menggunakan akalnya, maka bumi mereka genggam. Tapi ketika dia mematikan akalnya, maka binatang pun bisa menggenggamnya. Nah, itu fakta tuh. Jadi di Islam, kita hanya dituntut untuk berakal. Lalu setelah kita sampai kepada kebenaran Tuhan, kita beribadah, memperbaiki diri. Karena Tuhan kemanapun kita pergi, Tuhan itu senantiasa melihat. Makanya di Islam itu, Mbak Jasmine, kami umat Islam yang mengerti tentang Tuhan, mandi dalam keadaan telanjang pun kami malu. Sendiri nih di kamar mandi, malu kita telanjang. Karena kita tahu bahwa Allah itu maha melihat. Maka orang muslim itu malu. Makanya manusia muslimah bukan sekedar perintah untuk tutup aurat, enggak. Karena wanita itu makhluk terindah yang dicipta oleh Allah. Disuruh tutup. Supaya kemudian dia memperlihatkan bahwa Allah mencintai kebaikan. Itu fakta, itu real. Jadi saya kira begitu, saudariku, bahwasanya di Islam sederhana, pencipta langit dan bumi itu tidaklah makhluk, tetapi pencipta langit dan bumi itu adalah pencipta makhluk. Nah, ada agama tuh yang kemudian ingin menggantikan pencipta langit dan bumi dengan mengajarkan bahwa sembahlah dia karena dialah yang telah menebus dosamu dan seterusnya. Apa yang terjadi? Manusia yang tadinya siang malam menyembah kepada Tuhannya, seketika mereka jadikan Tuhan. Artinya hamba Tuhan yang mereka tuhankan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Saya kira begitu. Silakan Mbak Jasmine. Saya bertanya, kalau di Islam konsep keselamatannya seperti apa ya, Kang Jumaya? Lebih jelas atau baik. Al-Quran menjelaskan di dalam surah Fussilat ayat 30, di situ diterangkan bahwasanya barang siapa yang menyembah, yang berkata bahwa Allah adalah Tuhannya dan teguh terhadap ucapan tersebut, maka beritakanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan diberikan surga kekal di dalamnya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Tuh, bil jannah. Barang siapa yang berkata bahwa Allah adalah Tuhannya, lalu perkataannya itu diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari, di mana Allah melarang ini, melarang itu, memerintahkan ini, memerintahkan itu, dia aplikasikan itu,
maka beritakanlah kabar gembira kepada dia berupa surga. Itu keselamatan. Jadi kenapa di Islam begitu kita masuk, apa yang kita lakukan? Saya berikrar, saya bersumpah, saya kemudian meneguhkan hati, saya mengokohkan iman, saya meyakini, saya mempercayai, meskipun aku tidak melihat, tapi aku bersaksi. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apa bukti kesaksianmu? Meski kau tak melihatku. Buktinya, aku tidak berdusta, aku tidak berzina, aku tidak mencuri, aku tidak melakukan ini dan melakukan itu. Kenapa? Karena aku tahu engkau menyaksikan semua itu. Berarti aku bersaksi, ya aku melihat kau itu ada. Itu kesaksianku dengan adanya alam semesta ini, aku bersaksi engkaulah Tuhan. Maka kesaksianku aku aplikasikan dalam hidupku, ketaatanku sepenuhnya denganmu. Bila mana aku jatuh melakukan maksiat, aku kembali bertaubat kepadamu. Selesai. Makanya dalam Al-Quran surah At-Taqabun ayat 9 diterangkan, pada hari seluruh manusia dikumpulkan nanti pada hari kiamat, mereka orang-orang yang beriman kepada Allah akan diampuni seluruh dosa-dosanya dan akan dimasukkan ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya. Itu satu. Yang kedua, di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23, At-Tur ayat 21, diterangkan bahwasanya umat Islam ketika masuk surga, mereka akan masuk bersama-sama dengan keluarganya. Nenek moyangnya, ayahnya, ibunya, anak-anaknya, cucu-cucunya, keluarganya. Mereka masuk ke dalam surga, berkumpul dengan orang-orang yang mereka cintai. Hidup bahagia selama-lamanya. Selama-lamanya. Itulah dalam ajaran agama Islam. Nah, sedangkan, maaf, ketika saya membaca konsep keselamatan di Kristen, saya tidak pernah menemukan ada satu data ucapan Yesus jaminan keselamatan kepada orang yang menuhankan dirinya. Yang aku temukan adalah jaminan neraka kepada dia yang menuhankan Yesus. Matius 7, 22, 23. Jaminan neraka yang ada dari Yesus, tak ada jaminan surga. Selanjutnya, di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11 dikatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian kepada kami, beruntunglah orang-orang yang mukmin. Beruntunglah orang-orang yang mukmin. Siapa mereka orang-orang mukmin ini? Yaitu mereka yang mendirikan sholat dengan khusyuk, tidak berzina, menjaga kelamin, menjaga amanah, tidak berdusta. Maka Allah mengatakan, merekalah yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Jadi umat Islam itu sudah punya warisan. Sebelum ke surga, sudah punya warisan. Makanya dikatakan, kada aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang Islam itu, sebab mereka lah pewaris surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Itu jaminan keselamatan di dalam Islam. Nah, kemudian yang keempat, Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah kepada mereka, bila engkau ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, dosa-dosamu ingin dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi seluruhnya, maka ikutilah Nabi Muhammad. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan juga akan mencintaimu. Jadi kalau kita punya dosa-dosa sudah dihapuskan oleh Tuhan langit dan bumi, kira-kira kita kemana? Surga. Kalau kita dicintai oleh pencipta langit dan bumi, kemana kita akan dibawanya? Ke surga. Itulah indahnya di Islam. Tapi konsekuensinya ada. Kita harus merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup ini, sehingga kita menjaga segala-galanya dari dosa maksiat. Begitu. Silakan, ada lagi?
banyak suara di sana ya, Mbak Jasmine ya. Sahabat Sisi, syukran. Banyak suara-suara di sana, Mbak. Ada suara-suara apa gitu? Iya. Ada lagi Mbak Jasmine yang mau disampaikan, silakan. Oh, mencatat. Iya. Suaranya tidak kedengaran, Mbak. Malah yang kedengaran itu suara-suara kikuk-kikuk itu. Suara. Oh, iya. Sambil dicas. Sambil dicas HP-nya. Iya. Oh. Kayak orang lagi memblender pecah beling. Ribut Mbak Jasmine. Halo, semangat malam saudara. Kabur dia. Baru mau disapa. Wow. Oh, suaranya ini bising. Oke, Mbak Jasmine, kalau ini masih ada lagi silakan. Kalau tidak kita istirahat. Gimana? Sudah sama satu aja Bang Jumat tentang tema ini. Iya. Jangan iblis Iya. Islam atau Kristen. Dalam perspektifnya Bang Zuma ini kira-kira deskripsinya seperti apa ya? Kalau saya gini, iblis itu menjadikan salah satu dari agama ini sebagai senjata untuk meraup sebanyak mungkin anak manusia untuk bersama dengan dia masuk ke neraka. Apa pembuktiannya? Pembuktiannya adalah bahwa iblis itu senantiasa mengajak manusia untuk tidak taat kepada Tuhan. Tidak taat kepada pencipta langit dan bumi. Iblis itu selalu ingin disembah. Iblis selalu ingin dituhankan. Iblis selalu ingin menyamai Tuhan. Iblis ingin selalu manusia itu rendah di matanya. Nah, di Islam tidak mungkin iblis bekerja di sana. Kenapa? Karena di Islam orang disuruh menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Apakah iblis mau manusia menyembah kepada pencipta langit dan bumi? Apakah iblis mau agar manusia taat kepada pencipta langit dan bumi? Jelas tidak mau. Nabi Muhammad mengajarkan kita manusia untuk menyembah hanya kepada pencipta langit dan bumi seperti yang saya gambarkan tadi. Jadi bagaimana mungkin iblis mau mengajarkan manusia menyembah kepada Tuhan langit bumi? Nah, sedangkan di Kristen, orang-orang diajari menyembah kepada anak Maria. Sedangkan anak Maria sibuk menyembah kepada Tuhan langit dan bumi. Artinya bahwa ketika manusia menjadi Kristen, yang kita sembah itu adalah utusan Tuhan. Berarti kita menduakan Tuhan. Tuhan langit dan bumi mengutus ciptaannya, mengutus rasulnya, mengutus nabinya bernama Yesus. Begitu sampai di bumi malah dituhankan. Berarti ketika manusia menuhankan manusia, yang tepuk tangan iblis.
Nah sekarang kalau di Islam siapa yang kami tuhankan? Ada nggak yang kami tuhankan manusia? Menuhankan makhluk? Menuhankan benda? Nggak ada. Yang kami sembah adalah pencipta langit dan bumi. Kami memurnikan semurni-murninya Tuhan yang kami sembah yang maha suci lagi maha tinggi tersebut dari sifat makhluk. Nah sedangkan kalau saya melihat di Kristen yang namanya Yesus ini kan jelas-jelas anak orang. Dan jelas-jelas dia juga menyembah kepada Tuhannya. Yohanes 4 nomor 22, aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah. Dan kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Yohanes 17 dari data 1 sampai seterusnya, Yesus memperagakan bagaimana dia berdoa kepada Tuhan. Yang intinya bahwa tidak ada satu Kristen pun di muka bumi ini yang bisa membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia. Mau dilihat dari sudut pandang manapun, Yesus tetaplah manusia. Dilihat dari belakang, dari samping kiri, kanan, atas, bawah, Yesus tetap manusia. Jadi bagaimana mungkin bisa dibenarkan oleh akal sehat manusia, bisa selamat dengan menyembah utusan manusia, utusan Tuhan. Jadi ketika ditanya, apa fungsi apa yang Anda mau sampaikan di dalam tema ini? Dalam tema ini adalah bahwa Islamkah atau Kristen yang menyembah selain daripada Tuhan langit dan bumi. Disitulah iblis bekerja. Iblis mau agar manusia menyembah bukan kepada Tuhan, tapi kepada ciptaan Tuhan. Demikian. Silakan Mbak Jasmine. Termute Mbak. Iya, tadi saya coba mute supaya tidak noise Bang Zuma, jadi Iya. biar bisa mendengarkan dengan jelas untuk semua. Saya menelaah Bang Zuma ya, apa yang Bang Zuma sampaikan. Saya coba proses, saya terima semua pelajaran dan pengajarannya dari Bang Zuma untuk saat ini. Jadi untuk ditanggapi mungkin belum ada ya, cuma yang memang yang masuk akal itu, yang make sense memang. Seharusnya Tuhan itu kan maha besar ya Bang Zuma, memang seharusnya tidak bisa tergantikan, itu saja ya. Iya. Tidak bisa diserupai atau disamakan dengan yang lain, itu saja. Betul. Benar sekali. Sudah cukup. Iya, makasih ya Mbak ya. Nanti sering-sering aja ke sini. Ya. Tadi soalnya saya sempat juga ke roomnya Abang Loading, lalu saya banyak dapat pesan dari ini, malah saudara Kristen itu marah sama saya. Ada yang menghujat, lalu menuduh akun bodong atau apa seperti itu. Kok bodoh? Iya, Kan saya kita- cuma ingin sampaikan. Iya. Mungkin saya di sini ingin belajar, dan memang saya berdasarkan data atau logika Bang Zuma. Iya, Jadi saya harus. kesampingkan itu doktrin, dogma itu Doktrin. tidak akan masuk ke saya. Oh, Selama tidak ada bentuknya data, itu saya tidak bisa terima. Karena basic saya kritik teks ya. Sebagai background saya ada ya akademisi, memang semua yang kita diskusikan, yang bisa kita klaim itu jika ada dasar yang solid ground istilahnya Bang Zuma. Iya. Maka saya mendengarkan, saya menerima, saya menanggapi mungkin sedikit sih Bang Zuma, karena memang Silakan, boleh. di logika saya juga memang ya yang Bang Zuma sampaikan memang masuk akal. Jadi tadinya saya berharap ada dari Kristen ini yang naik, Bapak Pendeta atau siapa, sehingga saya bisa bertanya sekalian membandingkan Iya. kita. Dan satu hal yang mungkin saya juga akan menghargai sekali ya, menghormati dari saudara Kristen juga, posisi saya di sini belajar atau sharing atau bertanya, mengumpulkan informasi, observasi,
Dan itu jangan dijadikan seperti serangan ya. Karena iman itu hak prerogatif kita masing-masing. Seperti itu Bang Zuma. Iya. Dan untuk saudara muslim semua yang di bawah atau yang di room lain yang sudah support saya ucapkan banyak terima kasih. Kalian semua memperlakukan saya dengan sangat layak. Saya sangat menghargai dan menghormatinya. Terima kasih. Ya, makasih Mbak Jasmine. Ini ada orang Kristen, dia ngaku tidak awam, dia pakar dalam ilmu Kristen. Mungkin ada sesuatu hal yang ingin Anda pertanyakan ke beliau. Ya, bisa. Ini Ya, Saudara James. James, Papa James. Ya gimana? Saya bukan Ya. pakar, tapi saya mengerti. Tadi Anda mengatakan pendeta yang dari Toraja itu awam, berarti Anda kan hebat kan gitu. Silakan buka kameranya. Bukan begitu. Saya katakan awam tuh karena dia nggak hafal bunyi kitabnya, sehingga Anda mutar dia juga dia iya aja. Ayo, silakan. Itu ada Mbak Jasmine, tolong dilayani dulu. Beliau ingin bertanya. Nggak, saya sebelumnya saya mau tanya satu pertanyaan aja kepada Bang Suma, boleh? Tentang imannya Bang Suma. Apalagi itu? Oke. Pertanyaan saya sangat sederhana Bang Suma, yaitu tertulis di Al-Baqarah 73 ya, dan Ali Imran 49. Satu aja dulu. Satu aja. Iya, ini nanti saya Ya. sampaikan pertanyaannya. Ya, Al-Baqarah silakan. 73, Ya, Ali Imran 46 sampai 49. ya, Nah, di sana kan ada tentang kebangkitan. ya. Nah, pertanyaan saya, Tuhan di zaman Musa dan Tuhan di zaman Isa melakukan hal itu. Tuhan di zaman Rasul Allah melakukan hal itu atau tidak? Karena apa? Kenapa saya tanyakan hal ini? Karena semua manusia itu mengharapkan bangkit. Nah, jika tidak melakukan hal yang itu, dasar Bang Suma itu yakin bahwa Bang Suma akan bangkit itu dasarnya apa? Silakan. Bangkit. Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Jangan kau mengira orang yang mati di dalam Islam itu mati. Mereka semuanya hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rezeki. Itu dalil. Makanya saya heran kepada saudara kami Kristen. Kalau bangga dengan kebangkitan Yesus. Yesus ke langit, kalian mati malah ke alam barzakh. Malah ikut Nabi Muhammad. Sehingga ketika kalian masuk ke alam kubur, alam Seol dalam kitab saudara, kalian tidak punya juru selamat di sana. Karena juru selamat kalian malah ada di surga. Bukan ke alam barzakh. Dia ke alam barzakh cuma 3 hari kan. Nah, ketika kalian masuk ke alam barzakh, siapa penolongmu di sana? Yang ada di sana cuma Nabi Muhammad. Seluruh manusia akan dibawa ke alam barzakh. Alam penantian. Yesus naik ke langit, ke surga. Ya kalian orang Kristen masuk kubur juga ke alam barzakh. Berarti nggak nyambung bukan? Tetapi ketika berbicara tentang kehidupan setelah hidup di bumi ini, umat Islam, di dalam Al-Quran surah Ali Imran yang saya maksud tadi, bahwa mereka yang mati di jalan Allah, tidaklah mati, melainkan hidup berada di sisi Tuhannya, dan mereka mendapat rezeki. Itu dalil. Oke? Sampai sini paham? Siap, paham. Kalau begitu kan tentang kiamat. Nah, kiamat manusia akan dibangkitkan. Tapi Tuhan di zamannya Musa sebelum kiamat dia sudah membuktikan itu. Menyatakan bahwa Tuhannya mampu. Tuhan di zaman Isa pun melakukan hal itu. Menyatakan Tuhannya mampu. Pertanyaan saya, Tuhan di zaman Rasul Allah itu mampu melakukan atau tidak? Kalau mampu, di mana datanya Tuhan di zaman Rasul Allah melakukan hal itu? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Kamu ingin ada orang hidup gitu di masa Nabi Muhammad Ya. dibangkitkan? Untuk Ya, apa? ada nggak? Kan Untuk apa? Tuhan di zaman Rasul Allah kan dia memperkenalkan Tuhan kepada Anda. Heeh. Nah, itu dia melakukan hal itu nggak? Menyatakan bahwa dia ada mempunyai kuasa, mampu membangkitkan. Orang hidup di dalam Islam. Satu aja.
Di dalam Islam diterangkan bahwa Nabi Isa alaihissalam membangkitkan orang mati dengan biiznillah, dengan izin Allah. Itu Iya, saya Nabi tahu, saya tahu. Dengan Nabi izin Isa, Allah, saya tahu itu. iya. Terus? Nah, itu di zaman Isa. Di zaman terus? Rasul Allah, itu siapa, saudara? Bukankah janjinya maksudnya sama? apa ini? Maksudnya kamu ingin bahwa Nabi Janji. Muhammad menghidupkan Sebentar. orang mati gitu, Begini, sama begini. seperti Nabi Isa. Mau itu Rasul Allah, mau itu siapa, saya pokoknya Nah, yang kenapa? penting ada. Kenapa gini. Gini. Kenapa ini yang menjadi dasar pijakanmu? Nabi Muhammad Ya. harus membangkitkan orang mati. Ingat, Bukan Nabi tentang itu, Muhammad, saudara. Nabi Muhammad bukan hanya saja membangkitkan orang mati, bahkan jauh daripada itu, Nabi Muhammad SAW bahkan membuat daging yang sudah dimasak pun jadi hidup. Anda tahu sejarah Nabi Muhammad diracun? Daging yang sudah masak menjadi hidup. Oh iya dong. Daging yang sudah masak itulah yang berbicara kepada Nabi Muhammad, jangan kau makan daging ini karena sudah dibubuhi racun. Makanya pada saat Nabi diracun, dia tidak menelannya. Yang menelan adalah sahabatnya dan meninggal pada saat itu juga. Hebat kan Nabiku? Yang akan bangkit itu daging yang sudah dimasak atau manusia, saudara? Maksudnya apa ini? Kan Anda Yang mengatakan Anda Kita mengatakan bahas bahwa tentang kebangkitan manusia atau kebangkitan. oh, sekarang ini bukan saatnya membangkitkan manusia. Nanti masa kebangkitan itu baca di dalam Yohanes 5:29. Nanti Saya setelah bertanya. kiamat manusia dibangkitkan. Kok sekarang manusia dibangkitkan? Iya memang betul, hari kiamat nanti baru manusia dibangkitkan. Terus Akan kenapa Anda? tetapi janji Tuhan kan dari di zaman Musa kan satu aja. Janjinya bahwa jika percaya kepada perkataan Tuhan itu akan dibangkitkan pada akhir zaman. Tapi jauh-jauh hari sebelum akhir zaman itu terjadi, Tuhan sudah lebih dahulu membuktikan bahwa dia mampu gitu loh. Nah, Tuhan di Apa zaman ini? Isa pun sama. Tuhanku membangkitkan orang Tuhan di mati zaman melalui Nabi Rasul Isa. Allah, bagaimana? Itu pertanyaan saya. Tuhanku membangkitkan manusia mati melalui Nabi Isa biiznillah. Apa masalahnya? Nabi Isa aku membangkitkan orang mati. Biar kita tahu jika Tuhannya masih sama, bukankah dia harus melakukan hal yang sama? Melakukan hal yang sama juga. Udah, aku pikir kau itu cerdas, ternyata masih idiot kayak dulu. Yang tidak sama Tuhannya itu ya Anda. Anda menuhankan manusia. Kalau kami menuhankan Tuhan yang datang kepada para nabi. Qulu amanna billah wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Lah kamu menyembah kepada Tuhannya siapa? Tuhannya Roma, Tuhannya Yunani. Siapa namanya? Kristus. Sedangkan umat Islam menyembah kepada ilah Abraham, ilah Ishak, ilah Yakub, ilah Ismail, ilah Isa, ilah Yakub. Itu yang kami sembah. Lah kalian menyembah malah anak Yahudi. Anaknya orang yang kalian sembah, kalian salah sembah. Inilah yang kita bahas ini malam. Sekarang masalah kebangkitan. Lah, aneh kau ini. Halo saudara Glory. Masa Tuhan dilihat dari aspek membangkitkan? Ya Allah ya Karim. Nabi Isa alaihissalam membangkitkan kemudian orang yang sudah mati. Nabi Isa membangkitkan. Nah, Nabi Isa ini utusan siapa? Utusan Allah. Kenapa Nabi Muhammad tidak ada kemudian contoh seperti Nabi Isa? Ya, sebaliknya. Kenapa Nabi Isa tidak bela lautan kayak sama Musa? Karena masing-masing nabi, masing-masing utusan menghadapi musuh yang berbeda. Nabi Musa musuhnya Fir'aun, yang menganggap dirinya Tuhan. Isa alaihissalam adalah musuhnya orang-orang Bani Israel, orang Farisi. Orang yang kemudian ahli di dalam pengobatan, sihir dan seterusnya.
Nabi Muhammad menghadapi orang jahil. Maka Nabi Muhammad diberi mujizat pengetahuan, keilmuan. Makanya mujizat Nabi Muhammad berbeda dengan mujizat Nabi Isa. Nabi Muhammad diberi mujizat Al-Quran. Kenapa? Karena musuhnya pada saat itu adalah para penyair-penyair Arab yang tangguh menurut mereka. Maka Al-Quran datang untuk menantang syair-syair mereka itu. Nah, namun demikian Nabi Muhammad diberikan mujizat-mujizat berupa apa? Berupa bisa membuat kerikil-kerikil itu bertasbih. Pohon-pohon kemudian berbicara, bebatuan kemudian berbicara, memberi salam kepadanya ketika Nabi Muhammad itu lewat, maka batu-batu itu memberi salam kepadanya. Pohon-pohon tunduk dan memberi salam kepadanya. Itu mujizat. Ada enggak Yesus bisa begitu? Enggak bisa. Tapi apakah kemudian Nabi Muhammad itu derajatnya lebih tinggi daripada nabi-nabi yang lain? Tidak, beliau sama mulianya dengan nabi-nabi yang lain. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Cuman mujizatnya yang berbeda. Hanya tugas yang diemban Nabi Muhammad lebih berat. Karena Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Sedangkan Isa, Yesus, hanya kaum Bani Israel saja. Begitu. Ini tidak masuk akal. Masalah-masalah apa yang dibawa. Ada masjid bangkit-bangkit apa? Apa itu? Tidak ngerti, pemahamannya aneh. Silakan Mbak Jasmine, mungkin masih ada. Maaf tadi saya salah orang naikkan. Kupikir dia bisa memberikan sedikit pencerahan atau apa gitu. Tapi ternyata dia malah larinya ke saya. Malah dari Bapak Rames yang saya bisa simpulkan malah Bang Zuma di sini itu menunjukkan mukjizat malah Bang Zuma. Mukjizat yang Bapak itu ini logika saya Bang Zuma itu korelasinya ke mukjizat. Dan setiap utusan mereka memiliki mukjizat sendiri-sendiri masing-masing sesuai pada zamannya, itu yang saya tangkap seperti itu. Jadi Masya Allah, memang begitu. Dan kalau Bapak yang tadi berkata, oh karena saya tidak tahu, saya buka Bang Zuma bicara apa, saya buka. Bapak itu bicara apa, saya buka juga di Bible ini. Iya. Masya Allah, luar biasa. Saya juga catat, jadi saya menikmati terus terang Bang Zuma kalau ada apa ya accusation ini yang seperti ini. Jadi lucu. Ya, semangat malam. Saudara Staurus. Halo, selamat malam Bang Suma. Malam juga. Silakan buka kameranya. Sebelumnya saya sebenarnya sudah tidur. Ya, terbangun tadi sempat buka-buka TikTok, berjumpa dengan komalnya Bang Suma, dan tadi saya sempat lihat pembicara yang sebelumnya itu yang sengaja diturunin oleh Bang Sumam. Ya minimal lah jangan begitulah Bang, setidaknya ladenin dulu. Itu saya perhatikan itu netizen banyak sampai komentar Bang Suma katanya takut itu. Iya betul, takut ketularan sintingnya, benar itu. Bapak bisa tolong buka kamera. Iya, buka kameranya dulu. Menghabiskan waktu saya sia-sia, saya berhadapan dengan orang yang mulut karet kayak itu, gak ada ilmu, untuk apa? Kemana Bapaknya? Turun. Kalau bicara dengan data, saya cari di sini, nanti saya coba simpulkan sesuai logika saya, Bang Jumai. Memang saya tidak mengatasnamakan, tidak merepresentasikan saudara-saudara yang lain ya. Ini pribadi saya saja berdasarkan pemahaman saya, apa yang saya tangkap dari penjelasan Bang Zuma dan memang data yang ada. Jadi kalau seandainya ingin marah ke DM saya itu percuma juga gitu, karena saya tidak mencari validasi di sini. Ini murni untuk pembelajaran pribadi saya. Iya. Dan pilihan hidup saya juga ada di pundak saya. Kalau memang ingin support bantu berilah data, bukannya sekedar menuduh yang tidak beralasan jelas itu. Betul. Berilah data kepada saya gitu loh.
Kalau memang ingin meyakinkan, ingin menguatkan, bisa menyentuh, menjamati saya, berikanlah data. Iya. Tunjukkanlah memang ajaran kasih yang seperti kita tahu kasih. Halo, selamat malam. Cuma Malam juga Bang Maruli. Katolik Protestan. pokoknya Kristen lah. Oh iya. Silakan, ada yang disampaikan mungkin? Aku ini Bang, nanya sama Abang ya. Ya. Aku dari tadi ku dengar-dengar percakapan Abang. Jadi kalau menurut aku Bang, aku bukan orang pandai kan di bagian di agama. Cuma kalau menurut dari pembicaraan Abang tadi, percakapan Abang tadi sama Mbak ini, kusimak, ada yang betul, ada yang nggak betul. Jadi sebagai aku lah dulu dari agama Kristen, kenapalah kita selalu membahas agama orang lain? Maunya kita harus meyakinkan agama kita sendiri, mana supaya kita itu lebih meningkat, bisa kita mengasih kasihan dari agama kita untuk kawan umat kita. Jadi jangan kita mengapa memprotes agama lain. Kalau itu Bang, aku salah sama Abang kayak gitu. Selalu Abang membahas agama bisa interupsi Kristen. sedikit Bang. Iya. Silakan. Itu. Bapak, Aku bukan orang pandai Bang. Cuma pembahasan itu salah bagiku. Selalu Bapak, Abang membahas di sini agama berdiskusi, Kristen. ya, Apa bicara salah? data, ya. Ada salahnya bahwa agama Kristen itu Ya, menyakiti gantian Abang. Bang. Gantian. Masa nggak ada? Gantian. Tapi kalau aku bilang nanti Silakan. Bang, maaf dulu. Aku bertanya, kenapa dari Muslim dulu selalu membakar gereja-gereja di kota-kota lain? Apa salah gereja itu Bang? Aku tanya. Kalau betul Di kita mana? saling Di menghargai mana? agama-agama lain. Di Apa salah mana gereja? gereja? Apa Di tempat mana salah gereja? tempat ibadah Di itu? mana gereja dibakar? Di Jawa. Anda Bapak, yang kita di sini framing, berdiskusi Pak. Jika memang ada tuduhan seperti itu bisa disampaikan ke pihak yang berwajib. Jadi kita tidak wasting time, membuang waktu. Enggak. Itu Di aku sini naik kita sama Abang diskusi, ini. Kalau dari belajar ini. berdasarkan Nah, data. Jika jadi Bapak memang jangan melihat kita ada selalu membahas indikasi agama seperti lain, itu, Bang. kita bisa Itu. pergi ke pihak yang berwajib begitu. yang Bapak. baru-baru ini bakar gereja itu orang Kristen sendiri loh. Islam dituduh ternyata pelakunya orang Kristen. Yang Rasulullah Lubis ngamuk-ngamuk itu ternyata begitu diperiksa polisi ternyata salah satu dari kenapa jemaahnya selalu sendiri. membakar orang itu selalu memberikan bismillah? Siapa yang bakar gereja? Siapa yang membunuh ribuan manusia di Ambon, di Poso, di Papua sampai hari ini? Itu agamanya apa, Bang? Yang memframing, yang menjajat 350 tahun itu agamanya apa? Itu apa namanya? Kupiah-kupiah putih itu. Ya bisa kan orang Itu udah Kristen agama juga bisa mana pakai itu. Kristen juga bisa pakai. Abang juga, permisi saya interupsi. Ya silakan. Jadi abang salah selalu membahas agama Kristen. Belajarnya sekian karena Selalu membahas ini agama diskusinya Kristen. sudah tidak Maunya agama ilmiah. apa, Saya Abang mengingatkan. juga Abang sudah tidak bisa bangkitkan. menyerap Kan apa ya, agama orang lain yang dibahas pelajaran abang. atau Itu ilmu salah, di sini Bang. ya Bang Juma. Iya. Salah, Saya Bang. biarkan Bapak ini mungkin. Sebelumnya Siap. terima kasih. Makasih Mbak Salah Bang Jasmine. bagi. Agama abang aja yang abang Untuk bahas. semua yang di Mana sini supaya yang abang jadi support ustadz, dan jadi membantu, saya kiai. ucapkan terima kasih. Itu. Terima kasih Iya. Bang juga. Makasih Mbak Jasmine. Mana abang Terus bahas agama lain. semangat Itu salah belajar, begitu Bang. semangat belajar. Sekali pandai pun abang itu salah begitu. Agama Anda kalau tidak mau dibahas,
hentikan misi kristenisasi. Ya, jangan jalankan amanat agung. Peringati lai supaya menghapus semua istilah-istilah Islam di dalam Bible. Jangan menyebut Alkitab, jangan menyebut Allah, jangan menyebut Wahyu, jangan menyebut Roh Kudus, jangan menyebut Injil. Hapus semua itu. Itu kata-kata mulia dari Al-Quran yang kalian jadikan sebagai alat penutup di dalam agama kalian. Hapus itu semua. Oke? Jangan giliran Anda mau menjalankan misi, kalian mau menang sendiri. Giliran kita bahas agamamu, mau menangis. Jangan begitu dong. Mau menang sendiri itu namanya. Bakar gereja, matamu. Naik-naik di sini. Sudah tidak punya akhlak. Halo, semangat malam. Malam bang. Katolik, Bang. Protestan, ya. Islam bang, Islam. Oh, ya. Bang, Gimana bang, itu? kalau mau debat bang, cari yang berilmu aja bang, jangan kayak yang orang tadi bang, yang barusan. Iya. Di Pusing, mana Bang. itu harus? Saya harus cari di mana? Ya cari bang, lihat-lihat aja profilnya aja, apa lihat juga kan. Jangan Oh, kayak iya, yang iya. bapak-bapak tadi. Baik, Kan nggak enak baik. juga liatnya. Abang Baik, Pak, orang baik. berilmu kan. Baik, Bang, baik. Ya udah bang ya. Makasih bang. Iya, makasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sudah kita diperintahkan ini untuk cari-cari yang baik-baik katanya. Saya sudah capek berjam-jam di sini cari yang baik. Bukannya dihargai. Mauku saya toh cari mak. Saudara lah yang cari. Bawa ke sini. Jangan pula aku juga yang menyajikan, aku juga yang kasih materi, aku juga yang cari yang nggak baik. Aku selalu mencari, tapi yang datang yang kayak gitu. Halo, semangat malam. Malam. Katolik, Protestan. Halo, Katolik, Islam. ya. Islam. Oh, iya. Gimana? Ada yang mau disampaikan? Apa pendapat Anda tentang Islam? Katanya Islam. Oh, pendapat Anda tentang Islam. Kalau Kristen ngaku Kristen, Bang, jangan nyamar-nyamar. Halo, semangat malam. Rolin, panggil aku Kristen Katolik. Halo, Kristen atau Halo, Katolik, Protestan. Shalom, aku Kristen. Oke. Ya, Bang, boleh aku bertanya, Bang? Buka kamera, Bisakah aku bertanya? buka kamera Kalau dulu, ciri-ciri si silakan. Kalau ciri-ciri si Muhammad itu coba dulu jelaskan, Bang, biar aku paham. Buka kameranya dulu. Apakah si Muhammad udah bangkit apa di dalam kuburan masih busuk? Jangan kupikirkan Nabi Muhammad, pikirkan mamamu dengan bapakmu yang membusuk di kubur padahal sudah menyembah Yesus. Katanya nyembah Yesus itu selamat. Nabiku kukatakan tidak selamat kan? Karena masih ada di alam kubur. Lah, bagaimana dengan bapak mamamu, kakek nenekmu yang menyembah Yesus enggak selamat-selamat, masih ada di kubur? Apakah kalau menyembah Yesus orang selamat? Selamat. Terus kenapa kau nggak bangkit?
Kenapa mamamu nggak keluar dari kubur? Kalau masuk di kubur itu tidak selamat, berarti bapak nenekmu, mamamu, kakekmu semuanya tidak selamat. Berarti Kristen seluruh Indonesia, seluruh dunia yang sudah mati tidak keluar dari kubur berarti nggak selamat gitu. Lalu tujuan Anda menyembah Yesus apa? Otak cuman separuh, bisanya menghina, nggak sadar. Halo, semangat malam. Halo. Selamat malam Bung Juma. Katolik Protestan. Halo. Bang, ini mau tanya, boleh kah? Kristen, Islam. Islam Bang, tapi mau tanya, boleh tidak? Tanya apa? Kayak mana kalau kita misalkan mimpi kan Bang, mimpi Bunda Maria yang memberi jalan gitu Bang, kita mimpi kan. Habis itu kayak Bunda Maria penyelamat gitu Bang. Dari mana Anda tahu kalau itu Bunda Maria? Dari kayak sebuah koin yang ditunjukkan itu memang gambar Bunda Maria macam tuh. Nah, gimana kalau Anda ternyata Bunda Korla, ngaku Bunda Maria? Tapi perasaannya emang itu Bunda Maria Bang. Gimana itu? Gimana ceritanya Anda pakai perasaan orang-orang hidup 2000 tahun yang lalu? Anda katakan datang dalam mimpi. Jangan sampai itu gimana iblis. itu Bang? Ya, saya tidak bisa komen apa-apa karena iblis bisa datang dengan jalan apapun untuk menyesatkan manusia. Gitu. Tentu. Iya. Ya udah, makasih Bang ya. Iya, makasih. Ada juga temanku dulu mimpi ngaku bertemu dengan Abraham. Aku tanya lah ya kan. Waalaikumsalam. Gimana ciri-cirinya? Oh, Tadi saya mama. dengar tuh cerita-cerita begitu, kayaknya terlalu ini ambisius tadi Bang tuh. Ini kan jangan didengerin kayaknya Bang. Yang positif-positif aja Bang. Tamu. Aku buat kayak anak kecil kau buat. Kau pula mau atur-atur. Udah kau naik gratis, tidak bayar masuk. Macam hebat kali. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Bang, fan berat bang dari Sidoarjo. Iya bang, jam 3 ini bang, hampir jam 2 bang. Iya, bentar aja bang, itu memang Kristen itu kayu bakar bang. Oh iya, saya baru tahu. Makasih ilmunya. Ternyata baru tahu saya. Sok paten kali bah teman-teman Islam ini. Macam dia ini. Macam dia poten. Ini ku tengok Islam semua yang mau naik. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Kenapa orang Kristen yang naik kok banyak yang nggak waras ya? Waduh. Halo Bang, selamat malam. Malam. Katolik Protestan? Saya orang Kristen Bang. Bisa buka kamera? Belum bisa Bang, soalnya pengikutku belum banyak. Kristen apa? Katolik Protestan? Saya Kristen Protestan Bang. Jadi di sini situ saya ingin belajar Bang, bukan mau kayak banyak pertanyaan gitu, emang mau belajar aja. Halo, selamatkan malam Bang. Iya. Dari Katolik Protestan? Halo?
Halo. Halo Bu, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Katolik, Islam, Kristen? Islam Bang, Alhamdulillah. Sehat selalu Bang. Oke, Terima kasih Bang. Sama-sama. Iya, gimana? Saya ingin belajar sih bang, nggak ada banyak pertanyaan sih. Iya, mau gimana? Tadi kan banyak dijelaskan tentang ajaran Islam ya bang. Saya ikuti juga dari siapa tadi mbaknya, dia juga mau belajar kan, jadi saya mendengarkan banyak penjelasan dari abangnya ya. Dan itu benar ya bang, bahwa kita tuh harus punya satu Tuhan ya bang. Iyalah. Sudah cukuplah dengan satu Tuhan. Kalau mending 2 istri, 3 istri daripada 3 Tuhan. Kenapa kalau istri itu 1, 2, atau 3, atau 4? Karena istri punya kelemahan-kelemahan, ya kan ya? Istri punya kekurangan-kekurangan. Jadi kalaupun harus dipoligami, istrilah yang dipoligami, jangan Tuhan. Karena Tuhan itu cukup satu aja, maha kuasa, maha dahsyat, maha segalanya. Betul? Ya benar bang. Nah, lucunya di Kristen tidak boleh poligami istri, tapi boleh poligami Tuhan. Kalau dari pandangan saya sendiri sih bang, nggak seperti itu ya. Gimana saya meyakini kalau cukup satu aja sih mas. Karena menurut saya kalau kayak lari ke hati lain itu kayak bentuk pengkhianatan dari hati yang satu gitu mas. Gitu. Iya, sekarang itu tidak boleh menduakan wanita kan? Iya benar bang. Kalau menduakan Tuhan boleh nggak? Kalau saya sih nggak mas. Nah, bagaimana dengan Kristen yang menyembah Yesus? Kalau saya sih pandangan saya ya, ini pandangan saya. Kalau saya itu mengikuti ajaran Yesus ya bang. Iya, Yesusnya Tuhan atau hamba Tuhan? Saya percaya kalau Yesus itu Tuhan, karena yang selama hidupnya itu ini. Jadi Tuhan ada berapa? Satu bang. Yang mana? Yang Tuhan? Ya Tuhan Allah, yang Anda sembah juga itu. Saya percaya kalau itu Allah yang Yesus, satu. Bang. Yesus gimana? Nggak jadi, batal tadi. Yesus, ya Tuhan Yesus. Gimana ini? Katanya satu. Tuhan Allah juga Tuhan, Tuhan Yesus juga Tuhan. 2 berarti poligami Tuhan. Tuhan kok dipoligami? Pandangan saya mas gini, kalau selama kehidupan ya saya ikuti ya, yang saya baca ya dan saya renungkan ya. Selama saya baca itu yang dibicarakan di Alkitab tuh gini, apa yang diperhidupkan Yesus itu adalah sesuai dengan kehendak Allah gitu mas. Jadi bukan ya. Tuhan Anda berapa? Ya satu. Yang mana? Yesus atau Bapa? Yang saya tahu Allah, mas. Ya. Tuhan Anda yang mana? Allah atau Yesus Tuhan Anda? Mana yang benar? Bang? Bang? Gimana bang? Tuhan Anda yang saat itu yang mana? Ya Tuhan Allah bang. Yesus enggak?
Bang? Hai. Turun aja bang, bingung mau jawab apa bang. Soalnya udah dibilang satu. Udah dibilang satu. Allah Tuhan, Yesus Tuhan. Ada berapa itu? Bang? Tuhan Anda berapa? Anak itu mau belajar, masih bisa sehat. Karena dia sadar hatinya kena. Ada yang sudah mati rasa. Pendeta loh. Tuhan, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi bisa mati? Bisa. Itu udah gila, itu udah gila. Jadi Tuhan Anda pernah mati? Pernah. Pencipta langit dan bumi pernah mati? Pernah. Jadi pernah alam semesta ini kehilangan Tuhan? Iya. Itu udah betul-betul kebangetan itu. Kalau adik tadi itu udah mulai sehat dia. Udah mulai bekerja otaknya. Malu dia kan. Turunkan aja aku bang. Aku bingung menjawabnya. Aku udah bilang satu tapi terbukti dua. Tapi yang pendeta tadi itu wah benar-benar lah. Parah. Ketel. Halo semangat ketel. Ketel. Semangat subuh. Apa itu subuh, guys? Hah? Apa subuh? Buka kameranya dulu. Iya. Silakan. Iya. Katolik Protestan. Protestan. Ini segini. Ya, gitu aja. Yang penting nampak wajahnya. Masih hidup kan, Ya. Bang? Masih? Masih lah. Oh iya. Oke. Bukan kayak nabimu di Kenapa kuburan. lagi? Kalau orang tua Anda di mana? Di kuburan. Sama seperti nabiku berarti. Iyalah. Nah, orang tua Anda selamat. Selamatlah. Ya, sama seperti nabiku berarti. Sekarang Anda sendiri selamat nggak? Selamat. Apa alasannya Anda mengatakan selamat? Iya demi Tuhan Yesus selamatlah. Oh gitu ya. Anda masih sehat ini kan? Iyalah. Sehat. Sehat. Masih sering ke gereja? Ya wajib lah. Wajib. Menurut saudara, boleh tidak menyembah manusia? Boleh. Boleh menyembah manusia? Boleh. Itu tidak dilarang Tuhan? Enggak dilarang. Selamat kalau menyembah manusia? Selamat. Apa gitu? Enggak, saya diskusi dengan orang gila ini. Enggak itu Muhammad. Kenapa bisa bilang begitu? Karena Emang- di Al-Quran itu. Kenapa dia di dalam Markus 3 Yesus gila juga dibilang? Enggak ada Markusnya itu. Markus yang Yang jelas mengatakan itu. Yesus gila. Enggak ada Markus. Yang jelas itu di Al-Quran itu. Muhammad Ada itu gila. Markus 3:21 Yesus dibilang gila sama keluarganya. Kalau Nggak Nabi ada Muhammad, gila itu. kalau Nabi Muhammad yang menuduhnya Enggak gila ada itu lebung. adalah musuhnya. Tapi kalau Yesus keluarganya yang menganggapnya gila itu gimana?
Enggak ada itu. Saya tunjukkan dalilnya mau? Mau malah. Mau. Oke. Saya tunjukkan Coba, ya. coba. Sabar. Coba. Ya. Kalau nabiku kan yang menuduhnya gila kan musuh-musuhnya.